nggak ingat ya. Namanya pun negatif, memesan pun Enggak. maksudnya memesan pun secara transaksional pun enggak, hanya sebatas basa-basi. Saya nggak ada komunikasi sama mereka. Ya. Ada fotonya Ariel, ada fotonya Desta, ada fotonya Gading. Nanti bisa dilihat. Nah ini nih, ini foto. Saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu rame-rame gitu kan? Lagi rame-rame, saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu. Intinya saya basa-basi. Baik, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain, hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa nggak ada. Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi. Saya tidak ada nomor teleponnya mereka. Tidak pernah terima kiriman apapun. Tidak pernah terima kiriman apapun. Tidak. Namanya pun nggak ingat ya. Namanya pun negatif, memesan pun Enggak. maksudnya memesan pun secara transaksional pun enggak, hanya sebatas basa-basi. Saya nggak ada komunikasi sama mereka. Cuma saya bingung, kok dibilang saya ada komunikasi sama mereka, kok dibilang. Nah ini Awang Kitchen, bisa teman-teman lihat. Ini Awang Kitchen. Ini saya bangga dengan Awang Kitchen, Indonesia restoran kok. Saya di situ sebagai utusan presiden, teman-teman. Nah itu dia tuh. Nah tuh ada Desta, ada. Jadi kita bareng-bareng, kita support ini yang namanya Awang Kitchen ini. Banyak orang Indonesia datang, ajakin foto sama saya, sama Ariel. Ya kita terima. Saya senang kok, kita senang. Orang Indonesia semua pada datang, pada heboh ya. Bukan karena saya sih, karena Ariel sih. Adanya keterlibatan Raffi Ahmad, Pak. Di dalam percakapan dengan saksi Siti dan Yohanes itu terungkap, Pak. Dia meminta untuk dikirimkan laptop dan iPhone dari Amerika ke Indonesia melalui jalur udara di Bali. Lalu, apakah bisa disebut Raffi Ahmad ini menyelundupkan barang? Tadi terkait fakta ada di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap apa tadi penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam partai yang besar gitu ya. Bisa mungkin karena ini sudah nyampe persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip. Tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa apa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan? Nah, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan partai yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Kalau kita mendapatkan gosip yang lagi kurang enak bagaimana kan? Hah? Seperti saya lagi mendapatkan. Oh, dia lagi digosipin. Jadi ceritanya gini kan. Nah, mumpung kita laporan dulu sama yang punya jawaban. Mumpung terekam dengan baik. Nih, kan AA pesen laptop. Nggak ada. Jadi kita cerita dulu. Oh, iya. Kan gosipnya diberitain tuh di TikTok Ya. mana-mana. Ya. AA pesen laptop sama iPhone di Amerika. Ini gimana? Jadi ceritanya tuh begini. Saya tuh waktu kemarin lagi lari maraton sama si Ariel. Ini udah tahun lalu ya berarti ya? Iya, Oktober saya. Oktober tahun lalu. Jadi Oktober lari maraton Pak Wali Baguk Kang Ageni. Ke Chicago. Di Chicago Marathon, disemangatin sama si Desta, sama si Gading. Terus abis dari Chicago kita teh main ke New York sambil ketemu sama teman-teman atau warga yang di sana. Jadi datanglah kita ke restoran Kang. Ada namanya Awang Kitchen. Ini teh restoran. Queen ya itu ya? Ya. Di Queens, sorry. Di Queens di New York. Di sebelah kanannya teh ada toko kelontong, maksudnya toko kelontong teh toko Indonesia yang isinya teh produk-produk toko. Di seberangnya? Iya di seberang jalan ya, pokoknya di situ ada lah. Terus pas kita mau kembali lagi ke Awang Kitchen, di sebelah kiri teh ada toko Blu-ray. Dia teh pada gini semuanya, Arafi ya. Saya juga nggak tahu deh yang punya Di toko Blu-ray teh. Di Blu-ray teh di sampingnya Awang Kitchen. Kantor. Ya kantor Blu-ray atau apa? Dia ada fotonya ya ta.
Nah, ini tuh fotonya tuh begini tak. Ini tuh yang punya Blu-ray tuh ini tuh Boleh saya. dilihatin, ah. Ya nanti Boleh. boleh. Foto saya sama Gading ya. Nah, ini tuh ngajak foto, dia tuh yang ngajak foto tak. Terus juga ada sih. Nah, iya tak lebih gede tak. Iya tak. Ngajak foto biasa. GM-nya. Foto-foto. Terus ada si GM-nya. Ariel tuh sama, si Gading tak. Blu-ray tuh. Ini Desta, ini Ariel. Blu-ray, bener tuh Blu-ray kargo. Ya kan? Di foto kadang kita juga, oh iya Arapi foto, Arapi katanya. Mas Ariel, kita ini bisa mengirimkan kalau mau kirim handphone, kirim laptop. Ya masa aku bilang enggak? Oh iya, cek saya kayak gitu kan. Nggak mungkin jawab enggak juga. Oh, dia yang ngomong kan. Ini saya bisa kirim, iPhone, laptop ke Indonesia. Ke Indonesia. Ya saya apalagi kan waktu itu ada produk apa iPhone baru terbaru Oh iya, buat lagi kita. baru keluar, baru Iya, keluar, saya bilang, baru. oh ya udah, saya dengan maksudnya bukan saya basa-basi, namanya juga orang gitu. Masa kita bilang enggak, kan saya bilang, oh iya atau nanti, iya saya bilang nanti kalau ada iPhone atau itu nanti ya, oke, saya hanya begitu saja kan. Omongannya dalam bentuk omongan. Iya dalam bentuk omongan. Bukan WA. Nggak ada. Udah gitu pulang, satu Arapi foto yuk, ya udah foto lah kita bareng-bareng. Terus? Udah gitu ya sudahlah kita pulang. Nah tiba-tiba katanya, saya kan nggak tahu tempat yang Blu-ray ini ada masalah apa kan kami nggak tahu. Nah ternyata ketangkep. Nah salah satu oknumnya atau apa diperiksa handphonenya katanya mas senang ada foto saya di situ. Terus nggak ada foto saya, ada foto Ariel, ditanya loh kenapa ini tuh ada fotonya. Nafi dibilang katanya, oh iya ini mereka mau memesan. Kenapa saya mau memesan? Saya bilang Ditanya, ini dia ngapain di sini? iya, Dia saya berusaha. udah saya emang nggak salah apa-apa. Kemarin dibilang pencucian uang, akhirnya dibilang Ya, tapi ini lebih lucu. Yang permasalahannya saya pesan aja enggak, transaksi aja enggak ada, handphone nyampe ke WhatsApp-annya aja enggak, dibilang katanya gini, iya ini ada WhatsApp-nya. Saya perasaan enggak mungkin saya baru kenal ngasih WhatsApp kan. Ternyata pegawainya yang di situ WhatsApp ke bosnya kali. Ini Pak Rafi tadi mau mengirim handphone. Oh, pesan handphone. Padahal kan saya basa-basi. Habis gitu enggak ada lagi. Gitu ceritanya Pak Gu. Nah, Rami ini kan asal tahu aja, dia password ATM, password itu nggak ngerti. Jadi untuk beli-beli kayak gitu kan kesimpulannya, Arapi yang terkenal itu ternyata gaptek. Kalau dulu mungkin saya kan ada sebagai ya selebritis, tokoh, tapi karena sekarang dikasih kepercayaan sebagai utusan presiden kan saya harus kalau ada hal yang memang seperti itu harus saya luruskan bahaya. Iya. Bener nggak Pak? Dan ini kan bagian dari menjelaskan. dan masalahnya mungkin kalau misalnya kayak kemana-mana diomongin pencucian doang atau apa-apa gitu ya kita nggak tahu inilah gitu dulu. Cuman kalau ini kan di bawah namanya di pengadilan. Oh, Makanya iya. memang harus diklarifikasi menurut Iya. saya. Jadi saya Ya, ketahuan tidak diklarifikasi. rahasianya bahwa saya kalau mau beli handphone, mau beli apa, saya tuh nggak ngerti selalu lewat istri saya beli. Ibaratnya kan dia mah dari ujung kepala sama ujung kaki nggak biasa beli sendiri. Oh, dibeliin? Iya. Jadi dia eksklusif pertama kali. Ini baru cerita sama Akan. Oh iya. Mari kita bahas kasus ini gitu kan, di mana Raffi Ahmad ini diduga terlibat pencucian uang, Wak. Dan ini diucapkan langsung sama Ketua National Corruption Watch yaitu NCW gitu kan, dimana dia bilang kalau misalnya nih ada yang salah nih dari Raffi Ahmad karena kayak perusahaan baru kok bisa langsung dananya triliunan kayak gitu. Jadi berdasarkan wawancaranya gitu ya, dibilang kalau misalnya mereka ini mendapatkan laporan dari message dan juga telepon gitu kan sekitar 2 hari yang lalu. Hanifah Sutrisna meminta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK gitu kan untuk mengecek aliran dana dari Rans Entertainment ini. Dan juga di sini dia terang-terangan menyebutkan kalau misalnya kayak ada sesuatu yang aneh gitu loh, tiba-tiba memiliki kekayaan ratusan miliar bahkan triliunan. Nah karena ada dugaan dan juga laporan gitu kan, apalagi dibilang kalau misalnya ternyata napinya ini itu yang cuci uang ke Raffi Ahmad gak cuma 1 orang, banyak gitu kan. Akhirnya itu Ketua NCW minta untuk ada penelusuran mengenai dana-dana di Rans Entertainment. Masyarakat udah heboh banget dan juga sekarang ini baru aja 2 jam yang lalu ada pernyataan dari si Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sendiri juga udah buka suara gitu kan dan bilang kalau misalnya segala macam fitnah ini itu keterlaluan sekali dan juga dia itu membantah semua tudingan yang diberikan kepada dia. Kurang lebih kayak gini jawabannya si Raffi Ahmad gitu kan. Dia bilang percaya nggak percaya cek aja gedung saja ada cicilan gitu kan ketika lagi diwawancara di daerah Serpong. Dan juga Raffi Ahmad ini bilang kalau misalnya kayak ini ada tudingan yang muncul lantaran saat ini adalah tahun politik. Sementara dirinya adalah pendukung pasangan calon cawapres, capres urutan 2. Jadi dari sisi Raffi Ahmad sendiri udah ngebantah gitu kan. Dan juga kita lagi nungguin banget nih kelanjutan dari kasus tersebut. Karena dari yang pertama aja nih dari NCW-nya itu kan masih kayak terduga, dugaan dan segala macam. Gue sih sendiri ya berharap kalau misalnya ini emang beneran terjadi, itu dilakukan pemeriksaan secara detail. Jadi biar kita masyarakat bisa tahu kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa. Dan juga buat orang-orang yang sudah menebarkan hoax ataupun fitnah gitu ya, itu bisa mendapatkan ganjarannya kalau memang beneran fitnah. Biar semuanya terbuka gitu kan, abis itu langsung ketahuan siapa sih yang sebenarnya salah.
Ya kurang lebih kayak gitu penjelasannya kenapa Raffi Ahmad ini bisa sampai dicap sebagai pencucian uang gitu kan. By the way, gimana tanggapan kalian? Kalian percaya nggak sih kalau misalnya Raffi Ahmad itu sebagai pencucian uang? Terus kolom komentar ya. Segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul.